Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mendengarkan seperti apa penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa sesuai aturan, sesuai undang-undang. Kalau tidak salah 3 bulan, 3 bulan paling lambat bulan Maret. ya. Kalau aturan kan paling lambat 3 bulan setelah berakhir masa anggaran. Nah, berarti BPD hari ini paling cepat. Ayo, oh dikatakan Bang untuk bunyi undang-undang kan paling lambat. Ini loh yang cepat. Kalau yang paling lambat paling lambat 3 bulan nanti paling cepat itu nanti cepat ya untuk. Terima kasih bahwa hal-hal semacam ini tidak luput dari fungsi pemerintah kepala desa kan pemberdayaan. Nah, ini termasuk salah satu pemberdayaan. Dengan adanya ini diberdayakan supaya anggota BPD karena kebetulan masih muda-muda ini untuk belajar bagaimana tentang kerja ini, bahwa memang mari kerja untuk BPD dengan adanya undang-undang BPD Perda nomor 12 ini yang membuat wacananya itu memang membutuhkan. Dan ini baru salah satu untuk permulaan untuk 2021 menata bagaimana program kerja itu ditutup. Memang baru undang kepala desa disampaikan bahwa jaminan program kerja nanti supaya pemerintah desa siap untuk itu. Jadi ditutup ya, terutama ini yang masih muda-muda, masih segar-segar ini, terutama pengguna ini IT, punya HP itu. Kayak kalau banyak regulasi-regulasi itu yang perlu di. Jadi sekarang ini kita mau sulit-sulit, bukan di TV tadi yang budi. Ada Om Google yang. Jadi yang masih muda-muda ini ya, karena kebetulan juga kami masih dipercayakan pemerintah sebagai lembaga pemberdayaan, tidak meluput juga dari hal-hal yang semacam itu, pembinaan untuk BPD yang masih segar-segar ini. Jadi saya kedua, bila cuma ada dalam pembacaan tadi itu operasional RT itu dalam bentuk seperti apa, karena selama ini kan RT juga balai itu makin hidup-hidupan waktu tahun-tahun kemarin itu operasional RT tapi ya punya kerja ya seperti biasa mari ini dunia apa yang naik apa itu anak muda atau yang berwenang itu ya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akan saya teliti bukan berarti bertanya tentang hal-hal menyangkut masalah anggaran pembelanjaan pemerintah desa maupun lembaga desa tentang anggaran tahap 1 maupun tahap 2, karena perincinya apa yang disampaikan pemerintah desa bahkan pada saat tahun-tahun sebelumnya tahun 2019 kepala desa kan Desa Mangudi termasuk urutan yang ketiga dalam pertanggungjawaban. Tentunya pertanggungjawaban ini berarti terpuji Desa Mangudi. Tentu dalam pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan anggaran berinci dengan baik. Cuma yang menjadi satu beban kami tergantung dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pada hari ini, realisasi pembacaan realisasi adalah BPD mengundang terhadap seluruh aparat desa bahkan kepala desa. Tetapi berdasarkan undang-undang yang dibacakan Pak Kepala Desa tadi menyangkut masalah permen bahkan perbu bahwa harus menyurati dulu BPD Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan pertanggungjawaban kepala desa. Memang itu benar. Berdasarkan juga undang-undang yang berada di dalam BPD, memang harus menyurati dulu untuk kepada pemerintah desa agar persiapan kepala desa ada.
Cuma kami Badan Permusyawaratan Desa yang baru bulan Mei terlantik. Kami tidak tahu prosedur ini karena ada yang tertua di DPD ini. Tentu mereka tahu persis bagaimana yang 2019 mereka lakukan. Maka kami yang baru ini tentu masih memperhatikan bagaimana yang harus realisasi dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang lama. Mereka berpengalaman dan mereka dijadikan tertua bagi Badan Permusyawaratan Desa. Namun kami tertua di dalam umur, di dalam usia, tapi dalam pekerjaan Badan Permusyawaratan Desa ini kami termuda. Dalam pekerjaan termuda ini tentu kami bukan merasa tersinggung masalah pelaksanaan ini. Memang memalukan bagi Badan Permusyawaratan Desa. Karena berdasarkan undang-undang harus menyurati. Kenapa tidak menyurati dulu kepada pemerintah desa? Tentu kita malu. Jadi kami dari Badan Permusyawaratan yang baru, kayak merasa malu juga. Karena kami masuk dalam permusyawaratan desa yang baru, ada orang yang tertua di hadapan kami. Kenapa mereka tidak memberikan petunjuk yang terbaik kepada pemerintah dan kepada yang lain? Terutama ada ketua wakil ketua. Jadi kami bukan menyinggung ini, tetapi karena persoalan-persoalan seperti ini perlu harus dijelaskan dengan baik. Kalau berdasarkan undang-undang ini banyak yang termuat di dalam Kaleko atau HP ada undang-undang, Perpu, Permen, bahkan Perda ada di HP tahu, ada muncul itu. Cuma karena semua kita ini dalam Badan Permusyawaratan Desa tidak semuanya mempelajari. Kalau menyangkut masalah undang-undang seperti itu, tentunya kita bisa pelajari. Karena memang benar menurut kepala desa. Harusnya lain kali kita juga bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa, bukan kami menyentil. Kita mari undang bersama-sama untuk rumuk dalam persoalan ini. Andai kata ada meminta pertanggungjawaban pemerintah desa, supaya kita tidak tersentil secara halus. Walaupun tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan, tapi merasakan kita di dalam hati, sedikit kita rasakan. Namun itu tidak tersimpan di dalam hati kita, tapi itu tersebar dalam forum terbuka. Ini kan perlu kita bahas bersama, Pak. Berdasarkan apa yang disampaikan kepala desa, menjadi perhatian kita Badan Permusyawaratan Desa. Kalau ada Perpu maupun Permen ataupun Perda, tolong sampaikan kepada anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada dan berikan kepada kita semua. Kalau tidak ada, tolong di print di HP, ada di HP, ada di HP mereka corona ini ada, semua ada. Kita ke HP di Timan, ada itu turun itu. Perpu, Permen, bahkan Perda ada. Berdasarkan itu kita harus baca. Memang benar itu ada, di situ ada. Tapi kenapa kita bisa melakukan seperti ini? Sementara pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada dilakukan seperti ini. Dilakukan secara murni. Kenapa nanti kita tiba-tiba sekarang ini 2021, 2020 ini terangkatnya Badan Permusyawaratan Desa yang baru menjadi baru juga permainan. Seharusnya kan yang lama itu dimanfaatkan. Apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya? Pemerintah desa itu melaksanakan pertanggungjawaban 3 bulan setelah berakhirnya anggaran yang tahun 2020. Disitulah pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa menyurati pemerintah desa untuk mempersiapkan apa yang mereka pertanggungjawabkan. Dan kemudian diserahkan 10 hari sebelum itu diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga jangan sampai terulang kembali kita bersama-sama. Karena tadi gua tidak merasa bermaaf Pak Kepala Desa. Bukan merasa tersentil, tapi kalau tadi kita kritiki. Karena kami ini Badan Permusyawaratan Desa yang baru. Kenapa yang tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi seperti ini? Kenapa nanti kali ini terjadi? Maka kita juga terkritik sedikit tentang ini. Jadi saya bukan bertanya tentang penggunaan anggaran yang ada, Pak. Karena anggaran yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa itu terinci dengan baik. Bahkan di urutan ketiga di Kabupaten Bogor. Kenapa bisa tidak terlaksana? Ini kan bagus pertanggungjawabannya. Cuma karena kecerobohan Badan Permusyawaratan Desa untuk tidak menyurati pada pemerintah desa. Sementara belum tahunnya, belum berakhirnya masa tahun ini. Kalau sudah memang 3 bulan berakhir, maka disurati kepada desa. Ada persiapan untuk melaksanakan pertanggungjawaban. Untuk itu kami mohon maaf sekali lagi, bukan untuk membela diri, tapi untuk meningkatkan bagaimana kinerja kami Badan Permusyawaratan Desa. Kaitu kita semua ini mendapatkan apa aturan yang dibacakan oleh pemerintah desa. Barangkali hanya itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya hanya menyampaikan ini kepada anggota maupun Kilo Bogu mengenai masalah ini dari untuk permintaan anggaran
ataupun realisasi 40% pertama kami tidak di Ibu Sekdes tapi melalui lisan yang mereka butuhkan kami masih menyurati, tapi untuk lisan kami itu mari mungkin ini sudah jadi permintaan juga kan ini dalam ada dalam aturan itu. Iya, ada tulisan. Kami minta itu dan cara lisan yang 40%-nya pertama itu untuk semester 1, kemudian juga yang kedua seperti itu. Kami belum menyurati untuk meminta itu, tapi itu dengan lisan. Jadi mohon maaf Ibu, itu kami juga, memang kami juga itu rasa malu sekali ini tadi. Jadi mohon maaf Pak Kepala. Kemudian masalah peraturan atau apa yang harus kami sampaikan kepada anggota kami ini, memang aturan ini yang kurang Pak kami dan ini memang kekurangan kami juga untuk bisa meminta kepada pemerintah desa untuk barangkali peraturan ataupun tata keuangan ini. Jadi mohon maaf apabila anggota baru ini, memang bagi kamu komodo memang tidak ada yang seperti ini. Karena meminta dia di. Iya, sesuai dengan kemudian juga jadi berarti nari ingin itu juga Poetia dengan adanya Poetia tahun 2021 kilo Nio dengan adanya juga yang 2 juta dikasih ini dia cuma dadak dari kira-kira aku lupa kebetulan kami ambil aku dia untuk tanggung jawab kami kira-kira apa nanti kami lakukan untuk dia Pak. Dan ini juga resmi, karena saya sudah meminta dari semester 1 yang 40%-nya tapi melalui lisan, dengan surat. Jadi kira-kira coba gimana? Kami nolak tapi apa? Gila. Ini kan kita sama-sama kan aja. Terima kasih itu ya. Tapi Oke. Kami sama Pak. Barangkali kompon di apa? Yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ada ini kan sebenarnya pokok masalah. Ya, dia makan dia sering kali. Nah, kita hanya mencari mana yang terbaik dan yang ini. Memang secara manusia, secara manusia, contohnya, yang kita tulis realisasi 40% secara lisan saja ada di lisan, tetapi bukti secara administrasi tidak ada. Nanti kamu yang agenda di sekdes yang agenda. Nah, kemungkinan di sekdes nunggu data pada itu tanggal montok ini. Nah, tapi kamu jauh. Nah, setelah diperiksa kinerja kamu, ya, pasti nanti evaluasi kinerja. Nah, mari yang pengalaman kita. Nah, kebetulan surat permintaan tentang realisasi penggunaan APBD tahap pertama 40%. Di surat, itu agenda surat, dia nanti di dokumen, dan aku ini kau boleh beli. Kalau perlu surat yang kamu minta itu pakai tembusan, gitu? BPM, kemudian camat. Nah, tembusan ini kamu antar atau BPM itu dia. Ya sudah dia. Berarti menurut dinas itu bahwa kinerja BPD ada, karena ada surat itu tembusan Tilo bahwa Tilo menilai penggunaan anggaran realisasi terhadap pemerintah. Nah, itu satu. Jangan dilupa itu. Jangan dilupa. Setiap yang kamu lakukan harus ada surat. Salah ada video yang harus itu. Kebetulan itu surat permintaan realisasi itu di tanggal mundur. Itu realisasi yang ada ini kesempatan kamu pelajari setelah di akhir Januari. Nah, kamu buat undangan kepala desa.